Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku semuanya, perkenalkan nama saya Coach Ari. Di sini saya akan memberikan pembahasan soal fisika sesuai dengan soal tryout UTBK yang sudah adik-adik kerjakan kemarin. Oke. Terdiri dari 20 soal, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari nomor 1. Di sini kita harus menganalisa pasangan besaran dimensi yang benar. Yuk kita mulai dari nomor 1. Momentum sudut. Momentum sudut. Simbolnya L, M, V kali R. M-nya kilogram, meter per sekon, R-nya meter. Jadi kilogram meter pangkat 2 S pangkat minus 1. Ya, kita rubah ke dimensinya M L pangkat 2 P pangkat minus 1. Nomor 1 sesuai. Kita analisa yang nomor 2. Kita taruh di sini. Momen inersia. Simbolnya I, MR kuadrat. M-nya berapa? M-nya satuannya kilogram massa. R-nya jarak pada pusat massa. Jadi ini M, L pangkat 2. Di situ di tabel ML pangkat 3. Jadi tidak sesuai ya. Yang nomor 2 itu tidak salah. Kita cek yang nomor 3. Momen gaya. Momen gaya torsi F cross R. Di sini kalian juga bisa menggunakan persamaan torsi I kali alfa, boleh, nggak apa-apa. Saran saya ambil yang paling simple, makanya saya ambil F cross R. F-nya kita jabarkan M kali A. M-nya massa kilogram, A-nya percepatan, M S pangkat 2 kali M. Jadi kilogram meter pangkat 2 T pangkat min 2 S pangkat min 2. Kita rubah ke dimensi M L pangkat 2 T pangkat min 2. Sesuai nomor 3 berarti benar, jawabannya berarti adalah B 1 dan 3. Nomor 1 selesai dengan lancar, 1 menit gak nyampe harusnya ya kalau cepat. Oke, yang kedua. Dua mobil A dan B bergerak saling berlawanan dari posisi yang sama. Mobil A bergerak dengan kecepatan 20, kemudian B 30. Berapa waktu dibutuhkan sehingga kedua mobil terpisah sejauh 1.200 meter? Oke, kita coba menggunakan cara yang pertama. Ada banyak cara nih untuk mengerjakan kayak ini. Pertama kita analisa. Bikin ilustrasi sebuah mobil, misalnya kotak ini A, ini B, dia bergerak ke sana, ini juga bergerak ke sana. Ini misalnya SA, ini SB. Di sini terpisah sejauh, syaratnya katanya 1.200 meter. Dari sini kita bisa dapat persamaan matematikanya. SA plus SB sama dengan 1.200. Tentu kita tahu S itu P kali A dengan 1.200. 20T plus 30T sama dengan 1.200. Sama-sama T. 50T sama dengan 1.200. T-nya sama dengan 1.200 bagi 50. Coret-coret. Temunya 24 second. Jawabannya berarti yang C. Kita pola ini ya. Nah, gimana kalau menggunakan cara kedua? Ada nggak cara kedua? Ada. Cara kedua itu kita bisa menggunakan logika. Boleh, nggak apa-apa ya. Kecuali jangan UH. Kalau UH dimarahi sama gurunya. Oke, kalau menggunakan logika, coba kalian simak baik-baik. Ketika kalian sudah paham arti 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon.
20 meter per sekon dan 30 meter per sekon memiliki arti setiap detik mobil itu akan berpindah atau mengalami perpindahan sejauh 20 meter. Yang ini setiap detik dia akan berpindah sejauh 30 meter. Secara otomatis perpindahan kedua mobil dalam 1 detik itu 50 meter tiap detik. Jika yang dibutuhkan itu 1200, berarti tinggal berapa waktunya? 1200 bagi 50. 24 detik. Sama. Kalau kita mau tulis T-nya ya T-nya ini sama. Boleh, nggak apa-apa. Cara ini juga sama. Jadi tanpa perhitungan yang detail kayak gini, ketika kalian sudah paham, oh maksudnya itu ya. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga simple juga sih. Biasanya dipakai untuk anak yang Olimpisika biasanya. Karena ini diajari juga. Kecepatan relatif. Jadi waktu sama dengan S per V relatif. Relatif itu berarti tergantung salah satu mobil. Mobil terhadap siapa. Itu ya. Kalau adik-adik pernah berpapasan, pastilah harusnya ya. Bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa naik sepeda. Yang terjadi, yang adik-adik rasakan pasti lawannya adik-adik yang berpapasan itu memiliki kecepatan yang besar, seolah-olah cepat gitu ya. Makanya di situ disebut kecepatan relatif. Maka ini ketika berlawanan, ini tinggal ditambah 20 tambah 30. Jadinya 24. Kalau pengen tahu P relatif itu harusnya P1 min P2 gitu ya. Kalau di sini kita buat ini A, ini B. Karena arahnya berlawanan, PA min PB. Sehingga PA plus PB. Itu penjabarannya. Oke? Kenapa positif, kenapa negatif? Belah. Next, 3 cara, boleh pakai yang mana, sesuaikan dengan adik-adik. Cocoknya yang mana? Saya klop sama cara ini. Oke lah, boleh. Soal selanjutnya, di situ ada gambar F, berarti ini tentang dinamika. Tentukan gaya normal pada balok. Oke, gaya normal. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Jadi kalau dinamika, kalian harus gambar dulu. Jadi cara ngerjakannya gambar. Harusnya bisa gambar lah. W arahnya ke pusat bumi, bawah. N tegak lurus bidang. Di sini F-nya membentuk sudut, berarti kita jabarkan. Y sama 7X. Jangan tegak lurus ya. Ini sudutnya 30-nya ada di sini. F sin 30 sama F cos 30. Situ. Nah, karena N yang ditanya, N-nya ada di mana? Di sumbu Y. Berarti kondisi bendanya gimana? Bendanya bisa terbang ke atas ini enggak ya? Enggak kan ya? Maka yang berlaku adalah hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau kita analisa, kita masukkan sigma Fy sama dengan 0. Karena di sumbu Y yang 0 ya. Dia tidak bergerak ke atas ke bawah. N ke atas positif, W ke bawah negatif, F sin-nya juga negatif. F sin 30 sama dengan 0. Jadi N sama dengan W plus F sin 30. W-nya berapa? N kali D 20 plus F-nya 10, ini setengah, jadinya 25 Newton. Jawabannya yang D. Oke, ada masalah? Harusnya enggak lah, kan tentang gambar doang. Oke, kita next soal selanjutnya. Simple kok, jadi cepet, ya sampai 1 menit harusnya. Cuman ini lebih detail, silakan gitu ya.
Ini juga F juga, maka otomatis kita gambar dulu sekilas, cepet aja langsung. Ini W1, ini ada W2, ada gaya normal, N1, ada gaya normal juga, N2. F miring berarti kita jabarkan ke sana. Ini F tetanya ada di sini, F cos theta ada F sin theta. Udah, kemudian kasar berarti ada gaya gesek arahnya kemana, ke sini. Ini F2, ada di sini F1. Di sini ada tali, berarti ada tegangan tali arah ke sana. Oke? Sudah semua gambarnya aman, tinggal kita analisa. Ya. Ketika bendanya didorong ke sana, otomatis bergeraknya ke kanan. Ya. Berarti gaya geseknya ke kiri. Kenapa gaya geseknya ke kiri? Karena bendanya bergerak ke kanan. Berarti kita pakai dua-duanya ya, sigma F sama dengan M kali A hukum 2 Newton, karena benda bergerak, sigma F sama dengan 0. Kita mulai analisa dari mana dulu nih? Sigma F sama dengan 0 dulu, boleh. Sigma F sama dengan 0, berarti Y ya. Pada M1 dulu, pada M1 di situ ada N1 min W1 sama dengan 0, N1 sama dengan W1 sama dengan M kali T 20 Newton. Satunya udah ketemu. Kita buat M2, sigma Fy sama dengan 0 juga. Dia ditekan ke bawah oleh F sin-nya, berarti N2-nya positif, N2 min F sin theta min W2 sama dengan 0, jadi N2-nya sama dengan F sin theta plus W. Besarnya berapa? Besarnya kita tulis di sini. F-nya tadi 20 kali sin theta dan cos theta-nya kita tulis di sini ya. Yang kita tahu tan-nya theta itu 3/4, sin theta-nya 3/5, cos theta-nya 4/5. Jadi di sini kita tulis 3/5 plus 10. Oke, otomatis ini coret sama ini 4, 12 berarti 22 Newton. Oke, udah selesai, tinggal kita sigma Fx sama dengan M kali A. Di situ yang dorong F cos theta dihambat oleh T, kalau mau ditulis lengkap, plus T min F1 min F2 sama dengan M1 plus M2 kali A. Ini habis coret. Kita tulis F-nya F cos theta. Ini kita jabarkan dulu. Mu K kali N1 min mu K kali N2 M1 plus M2 kali A. Itu ya. Simple ya. Cuman analisanya gitu. Selebihnya ini analisa semuanya. Kita pakai yang mana yang cocok ya. F-nya kita masukkan angkanya. F-nya 20. Cos-nya 4/5. Min 1/3 N1-nya 20. Min 1/3 N2-nya 22. Sama dengan N1 dan N2-nya 3A. Selesaikan, habis ini 4, 16. Min 20/3 min 22/3 sama dengan 3A. Oke, kita sederhanain ya. 3 kali 16 bagi 3 min 42/3. Ya, paham ya? Untuk ini ya. Ini hasilnya 48. 48 kurang ini jadi 6/3 sama dengan 3A. Jadi otomatis hanya sama dengan 2/3A. 2/3 meter per kuadrat. Udah ketemu. Habis itu kita mau menganalisa tegangan tali yang ditanya. Tinggal pilih mau M1 atau M2, terserah kalian. Kita ambil yang lebih simpel, M1 ya. Di M1 kita analisa sigma F sama dengan M1 kali A. Yang narik T, yang nahan F1 sama dengan M1 kali A. T sama dengan F1 plus M1 kali A. F1-nya kita udah nulis tadi ya.
F1-nya sepertiga kali N1-nya 20 plus N1-nya 2 kali 2 per 3. 20 per 3 tambah 4 per 3, 24 per 3. Hasilnya 8 Newton. T-nya 8. Jawabannya yang benar berarti yang B. Aman ya? Aman lah. Jadi intinya digambar bagaimana cara meraihkan gaya-gayanya. Jadi tidak banyak yang dihafalkan. Oke, next soal selanjutnya ini tentang parabola. Kalau dari gambarnya sebuah peluru, nah benar kan? Ditembakkan dari titik A agar peluru tepat mencapai titik B, maka besar kecepatan peluru yang ditanya adalah V-nya. Berapa V-nya? Oke, kalau parabola kita tahunya GLB sama GLBB. Yang mana GLB ini sumbu X, ini sumbu Y, GLBB. Nah, karena V0-nya arahnya sumbu X, berarti yang kita analisa harusnya sumbu X dong. Ya, jadi kalau kita analisa sumbu X, berarti V sama dengan S per T, kan gitu ya. Kalau S-nya di sini berupa X di situ, berarti X per T. Oke, X-nya sudah ada, cuman T-nya berapa kita nggak tahu. Nah, makanya T-nya kita analisa menggunakan GLBB. GLBB-nya karena ada ketinggian kita pakai yang V0-nya 0 ya, karena dia derajat bebas setengah GT kuadrat. Jadi T-nya sama dengan 2H per T akar. Jadi kalau kayak gini rumus kalian bakal awet di otak kalian karena semuanya analisa. Ya. 2 kali hanya 15 per 10. Ini 30 bagi 10 berarti akar 3 T-nya. Kita masukkan ke analisanya. X per T, X-nya 4 per akar 3. Sekon ya. Berarti, di pilihan ganda tidak ada akar 3. Berarti kita kalikan akar 3, akar 3. Berarti 4 akar 3 per 3. Jawabannya meter per sekon. Gampang kan? Ya, kita lanjut soal selanjutnya. Di sini seorang pemain biola melakukan usaha meregangkan senar biola hingga senar bertambah panjang. Oke, berarti ini konsepnya kita bisa pakai konsep gaya pegas atau usaha gaya pegas. Berarti yang paling sesuai karena dia ngomong usaha yang kita pakai adalah delta EP. Walaupun sebenarnya usaha juga bisa delta EK, bisa juga usaha F kali S. Ya, kita pakai yang ini. Kenapa? Karena delta EP yang kita pakai pegas ya. Daripada kita ribet-ribet cari kecepatannya, pergerakannya gimana gitu ya. Langsung kita analisa. Yang perlu kalian ketahui kan EP-nya harus tahu ya. EP itu setengah K delta X. Ya kan? Karena kaitannya sama gaya, berarti kita modif lagi setengah F delta X ini kuadratnya. Oke. Dari sini kita udah tahu, sedangkan W delta EP berarti EP min 0 karena awalnya dia tidak hilang. Berarti tinggal aja masukkan W sama dengan setengah F delta X. W-nya 8 mJ berarti 10 pangkat min 3, ini setengah. F-nya yang ditanya, delta X-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Kita coret habis. Ini coret sama ini 2, berarti F-nya sama dengan 4 Newton. Jawabannya yang C. Simpel kan? Simpel lah. Cepet kok harusnya. Oke, kita analisa soal selanjutnya. Suatu jenis fluida dialirkan melalui sebuah pipa panjang L. Datar ruas penumpang ujungnya A, di ujung lain setengah A. Maka yang tidak mempengaruhi kontinuitas fluida. Oke, kontinuitas, sifatnya kontinuitas. Ini ya, ada yang besar gitu.
terus berubah. Setelah ini, kalau ini A1P1 A2P2 kontinuitas itu konsepnya gini, air yang melalui lubang ini pasti akan keluar melalui lubang ini. Kalau arahnya gini ya, sehingga debit yang pertama di A1 pasti sama dengan debit yang di A2. Kalau kita jabarkan H1P1 sama dengan H2P2 itu kontinuitas. Posisinya datar, tidak ada perbedaan ketinggian dari titik tingginya yang sama. Oke. Nah, yang tidak mempengaruhi apa? A jelas, atas penampang. P jelas, ketinggian juga jelas, diameter juga jelas. Berarti yang tidak mempengaruhi adalah yang panjang pipa. Yang A ya. Jadi analisanya gitu, simpel-simpel aja. Santai, cepet, tek. Oke, soal selanjutnya. Sebuah sumber bunyi mengeluarkan bunyi dengan taraf intensitas 40 dB. Berapa perbandingan taraf intensitas 10 sumber bunyi identik dengan 100 sumber bunyi identik? Bunyikan dalam waktu bersamaan. Oke, konsep dasarnya taraf intensitas itu adalah 10 log I per I0. Gitu ya. Kalau terdiri dari banyak mesin, maka persamaannya gini. TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Cuman yang ini perlu dihafal enggak gitu ya. Kalau bisa hafal monggo silakan dihafal, tapi saran saya jangan dihafal. Kalian hanya menghafal persamaan dasar. Habis itu kita analisa sendiri. Kita bikin analisanya, contohnya gini. TIN min TI1 sama dengan 10 log NI per I0 min 10 log I per I0. Ingat sifat logaritma ya, maka ini dibagi sama ini, bagiannya ini sama bagi sama ini, tinggal kita TIN min TI1 kita kurung ini tadi ya, biar ada bedanya, sama dengan 10 log N, karena ini bagi ini tinggal N doang. Kok miring-miring, biar kalian ingat posisinya yang miring gitu ya. Dari sampai sini kalian sudah bisa turunkan ke sini, tinggal ini pindah ruas, bagiannya plus Oke ya, logaritma plus N. Nah, kalau sudah ketemu persamaan ini, itu menurunkannya harusnya tidak sampai 1 menit lah. Jadi waktunya tidak mungkin menghabiskan banyak waktu. Daripada kalian menghafal dan salah rumus, maka salah perhitungan. Kita lanjut, TI10 sama dengan TI1 plus 10 log 10 harusnya. Ini TI100 sama dengan juga TI1 plus 10 log 100. Ini 40 plus 10 ya, karena log 10 1 40 plus 20. Hasilnya 50 per 60, 5:6. Jawabannya yang D. Oke ya, simple kok. Next, soal selanjutnya gelombang. Oke, ini malah lebih enak lagi gitu ya. Cara analisanya gimana? Kita harus ngerti persamaan umum gelombang Y A sin theta, karena dia berupa gelombang sinus. Kalau kita jabarkan, dia akan jadi omega T. Kalau dia menjadi gelombang berjalan, A sin omega T plus minus KX. Di sini juga plus minus, kapan plus, ini atas, di bawah. Ini kiri, kanan. Gitu ya. Banyak, cuman ada referensi juga yang berkebalikan. Penting konsisten. Oke. Yang pengen kita cek pernyataannya itu pertama frekuensi. Kita cek frekuensi. Frekuensi adanya di mana? Di omega. Omega sama dengan 2πf. Omeganya berapa? Omeganya di sini nih. Omega itu nempel sama T. Jadi 2 sama dengan
2πf, sehingga F-nya sama dengan seperti 0,1 Hz, berarti salah ya. Salah. Kita cek yang kedua, cepat lambat, V. V bisa pakai lambda kali F ya, lambda per T boleh, cuman akan lebih cepat gunakan omega per K. Omeganya berapa? Omeganya 2. K-nya 2 juga, sama dengan 1 meter per square. Oke, ini juga salah. Yang C kita cek, panjang gelombang. Panjang gelombang itu adanya di K ya. K mana dempet sama X. K sama dengan 2pi per lambda. 2pi lambdanya 2 sama dengan pi. Pi itu berapa? 3,14 meter. Oh betul ya. Yang Q betul. Kita selesaikan cek satu-satu bilangan gelombang per meter. Bilangan gelombang banyaknya gelombangnya berarti ya. Kalau dia terdiri dari berapa ya? Satu gelombang tiap meter, di sini satu gelombangnya aja sudah 3,45. Jadi yang D udah pasti salah ya. Yang D pasti salah. Kita cek. Sudut fase mula-mula. Sudut fase mula-mula itu bagian ini. Pi per 6. Ya. 2pi per 6. Tinggal kita masukkan 2pi itu sama dengan 360 per 6. Jadinya 60 derajat. Oke. Jadi E juga salah. Jawabannya yang benar adalah yang C. Simple kok. Ya. Tinggal tahu persamaan umumnya, aman. Next, soal selanjutnya. Kita harus menganalisa pernyataan yang benar tentang sifat cahaya. Kita singkat aja ya. Cahaya memiliki energi, sudah pasti. Karena salah satu sifat cahaya pasti punya energi. Energinya bisa E sama dengan mc kuadrat. Yang kedua, cahaya merambat melalui medium. Ini yang salah ya. Karena dia termasuk gelombang elektromagnetik. Jadi dia tanpa medium. Cahaya dapat terpolarisasi, ini sudah pasti. Jawabannya berarti 1 dan 3. Jawabannya C. Simple Pak ya. Harusnya udah pada tahu. Oke, kita masuk ke sifat bayangan benda yang dihasilkan dengan pengamatan menggunakan mikroskop. Oke. Mata yang tidak berakomodasi. Punya dua lensa yang pasti mikroskop ya. Ada lensa objektif dan lensa okuler. Nah, semuanya terdiri dari lensa positif. Dari lensa objektif kita peroleh bayangannya itu nyata, terbalik, diperbesar. Ya kan? Coba kalian gambarkan ilustrasinya. Kalau lensa okuler, bayangannya maya, tegak, diperbesar. Nah, ketika ini dipadukan, dia menghasilkan maya, terbalik, diperbesar. Mana? Maya terbalik diperbesar, berarti jawabannya B. Oke ya, paham ya? Next, soal selanjutnya. Ini tentang muatan kolom, berarti hukum kolom yang kita pakai. Di situ muatan ujinya plus Q. Kolom yang diletakkan di sumbu X akan mengalami gaya total 0 bila diletakkan di titik X mana. Oke, kita simak baik-baik. Di sini plus 4Q, di sini min Q. Muatannya tidak sama. Muatannya tidak sama, 1 plus 1 minus. Maka
kemungkinannya pasti lebih dekat ke yang muatannya lebih kecil. Berarti di sini ya, di sini kita bikin ilustrasi di sini titiknya X gitu. Oke. Lanjut, habis itu kita analisa dari sini. F yang dari yang pertama, misal kita buat ini 1 biar kalian gak bingung aja. Q2 F1 dia plus berarti tolak menolak, satu di sana. Dari Q2 kita misalkan F2, kita tarik menarik ke sana F2. Jadi F1 harus sama dengan F2 agar syaratnya 0. Nah, F1-nya gimana? Ya tinggal kita tulis K 4Q kali Q per jaraknya 2 plus X. Yang ini K Q sama Q per X kuadrat. K habis, ya habis, kecil habis juga 4 ya. Habis itu kita tulis lagi aja biar tidak kebingungan. Nah, di sini 1 per X kuadrat juga kita akar. Hasilnya 2 per 2 plus X. Nah, sama dengan 1 per X. Kita seberangi, kali silang 2X sama dengan 2 plus X. Kita gabung sana ya. Jadinya X sama dengan 2 meter. Nah, jarak dari sini 2 meter, berarti letaknya di mana? Kalau digabung di X-nya, berarti otomatis di plus 3. Jadi posisi di X plus 3. Ya. Oke, posisi 0. Pertama 4X-nya di min 1, ini di plus 1. Kalau ini 2 berarti di plus 3 meter. Aman ya. Kita next soal selanjutnya. Oh, tentang listrik ya. Harusnya ini bisa lah. Cuman kayaknya banyak yang mengalami kesulitan di sini. Oke. Dari gambar kita bisa analisa ada E1, ada E2 ya. Kita tulis dulu. Kita di sini ya. E1 itu adalah GGL yang konstan. Sedangkan E2 itu adalah GGL yang variabel. Artinya dia bisa dirubah-rubah. GGL geser ya. Oke. R-nya sudah ada, R-nya paralel ya. Rangkaian paralel kita tulis. Nah, kalau kita berlakukan hukum Kirchhoff ya, yang kita tahu bahwa sigma E plus IR sama dengan 0 gitu ya. Kita berlakukan itu, maka kita peroleh ini gitu ya. Kita mulai dari E1 plus E2 sama dengan I kali R. Di sini dari grafik yang ini jadi V-nya 0,5, 1 berarti ini yang digeser-geser. Berarti dia gantinya dari E2. E1-nya tetap kita buat data yang pertama nih plus ininya 0,5, ininya 2,5 R. Sedangkan yang kedua kita bikin juga ya, di sini tulis di bawahnya aja langsung. E1 plus 1 sama dengan 3R. Ya kan? Habis itu kita bisa langsung sederhanakan nggak? Bisa harusnya. Kita eliminasi E1. Tinggal kita kurangi. Dari sini kita peroleh 0,1 kurangi 1 min 0,5. Ini kurang ini juga min
0,5 R, sehingga R-nya sama dengan 1 ohm. Nah, karena ini adalah 1 ohm, ya, ini masih RP total ya, berarti RP-nya 1 ohm, maka otomatis rangkaiannya berapa gitu ya. Kita bikin, kalau RP berarti RP sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per R tambah 1 per R gitu kan biasanya ya. Atau RP sama dengan R per 2. Sehingga masing-masing R 2 RT, 2 kali 1 ohm sama dengan 2 ohm. Oke, di gambar ini grafik maka nilai R adalah sebesar, R-nya adalah 2 ohm. Paham ya? Dari situ ya? Paham lah, paham. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Di sini kita ada rangkaian, ada E, ada R kecil itu hambatan dalam, R besar adalah hambatan luar. Berarti di sini rangkaiannya paralel. Kita tahu R2 ya, rangkaiannya paralel. Kemudian yang ditanyakan dengan syarat daya listrik maksimum, tentukan nilai R. Nah, nilai R-nya yang ditanya dengan syarat daya listriknya maksimum. Kita harus cari I-nya dulu. I sama dengan E RP plus R. Itu ya. Kalau kita masukkan ini 12, ini RP plus 4. Gitu. Ini I-nya, ampere. Memang RP-nya belum ketahuan. Nah, itu yang ditanya. Kemudian syarat daya maksimum. Daya kita tahu P sama dengan kita pakai I kuadrat R. Kenapa? Karena kaitannya dengan I dan R-nya. 12 ini RP plus 4. I kuadrat kali R-nya RP ya. Oke. Kemudian daya listriknya syaratnya maksimum. Berarti otomatis kita harus turunan ini. Jadi kita turunkan terhadap R sama dengan 0. Syaratnya itu ya. Agar dia maksimum. Kita turunkan sekarang. Karena ini perkalian, nanti hasil turunannya ini kalau kalian pakai biasanya UV ya, turunan UV, cuman saya tidak jelaskan dari mana U-nya biar tidak terlalu panjang, cuman saya tuliskan hasil turunannya gitu ya. Yang pertama hasil turunannya, atau kita tulis P aksennya, turunkan ini terlebih dahulu, berarti 12 RP plus 4 min 12 RP bentar ya, keep RP. Kita lanjutin, ada kendala tadi. RP plus 4 kuadrat ini kali RP. Karena penjumlahan berarti plus. Sekarang yang kita turunkan RP-nya. RP-nya di sini ya, kita turunkan 1. Berarti tinggal 12 RP plus 4 kuadrat. Jadi kalau ini 0, kita kalikan ini ya. Ini berarti 2 kali 12 kuadrat
Ini RP plus 4 pangkat 3 kali RP kan plus 12 kuadrat RP plus 4 kuadrat. Dari sini kita bisa langsung minus ya. Kita pindah ruas. Oke. Jadi 2 RP per RP plus 4 sama dengan 1. Oke. Tinggal kita kali silang. 2 RP sama dengan RP plus 4. Jadi RP sama dengan 4 ohm. Karena RP-nya 4 ohm, berarti otomatis R-nya kita hitung, masukkan ya. R sama dengan, kita turun ini. Ya. R-nya sama dengan 2 kali RP. Otomatis 2 kali 4 sama dengan 8 ohm. Jawabannya yang C. Oke ya, bisa dipahami ya. Syaratnya seperti itu. Kita next soal selanjutnya. Nah, di sini kita bahas medan magnet. Pertanyaannya tentang gaya. Berarti ini gaya Lorentz. F B I L sin theta. Atau bisa kita B Q V sin theta. Tinggal kita pakainya yang mana yang cocok. Dari sini B-nya sudah benar B. Kemudian F-nya ini B, Q-nya E, muatannya ya. Kemudian ada V, memotong medan, V. Sin 60 derajat. Sehingga ini setengah akar 3 DEV. Adakah? Ada. Cuman arahnya gimana? Arahnya A atau B? Berlawanan B atau searah dengan B? Gitu. Nah, disesuaikan dengan kaidah tangan kanan. Sesuaikan dengan kaidah tangan kanan. Ya. Ini F B I. F B I. Sehingga kalau dia membentuk sudut kayak gitu, maka yang diperoleh nanti searah B. Nanti coba adik-adik ilustrasikan menggunakan FBI, kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan. Coba ya. Oke. Next, soal selanjutnya. Kita akan usaha pada gas dari proses C ke A. Kita analisa dari C ke A. Ini grafiknya ya. Ketika adik-adikku semuanya udah paham cara analisa grafik, di sini ada P, tekanan. V itu adalah volume. Kemudian yang kita bakal analisa adalah proses dari C ke A. C ke A. Usahanya ya. Yang kita tahu usaha C ke A itu sama dengan P kali delta P secara umum sebenarnya ya, karena ini proses isobarik atau proses tekanan tetap, sehingga P yang kita pakai adalah P2.
P2. Proses itu terjadinya di sini, di P2 ya. Kemudian volume akhir kurangi volume awal, P1 minus P2. Sehingga yang benar adalah yang D. Cocok. Simpel kan? Simpel lah kalau tahu bisa analisa yang mana. Oke, sesuai dengan kondisinya. Soal selanjutnya, rapat massa suatu gas ideal pada suhu T dan tekanan P adalah ρ, rapat massanya ya. Jika tekanan gas tersebut dijadikan 1,2 P dan suhunya diturunkan 0,4 T, maka rapat massa dalam keadaan akhir adalah. Oke, kita gunakan persamaan VRMS atau kita pakai persamaan ini nih, PV/nRT. Di situ kalau kita jabarin lagi ini P kali V ini massa per mR RT. Sehingga di sini kalau kita perhatikan ya, kita rubah ini, kita pindah jadi M V. Pernah dibuat seperti ini? Pernah lah. Pernah ngotak-ngatik kayak gini? Pernah lah. Pasti gitu ya. Ini rho RT per mR. Sehingga kita dapat P rho T konstan. Setelah ketemu gini, baru kita bandingkan tuh yang tadi ya. Pertama P, rho-nya ya rho, T-nya ya T. Yang kondisi yang kedua 1,2 P, T-nya rho-nya tetap rho aksen, ini 0,4 T. Kita habisin, kita coret. Jadi rho aksennya tinggal 3,0 rho. Itu ya. Jawabannya yang E. Simpel lah. Tinggal 1,2 bagi 0,4. Selesai. Next, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ini dia ngomongin tentang fluida kayaknya. Fluida bener ya. Sebuah bola, massanya rho, massa jenisnya rho, massanya M, dicelupkan dalam air volume benda tercelup setengahnya. Gaya sebesar F diberikan pada bola dan bola tenggelam seluruhnya. Berarti setelah diberikan gaya, tenggelamnya seluruhnya, berarti setengah dari bola sisanya ya. Jika akibat hal tersebut ketinggian air naik tinggi H dari permukaan awal, maka luas penampang benda tersebut adalah. Oke. Seru. Cuman cara ngerjakannya harusnya simple kalau kepikiran gitu ya. Yang kita ambil konsepnya, konsep fluidanya Archimedes, bahwa volume benda yang tercelup sama dengan volume air yang dipindahkan. Sehingga untuk menganalisa kayak gini sebenarnya gampang nih. Tinggal volume airnya yaitu yang naik H kali H. Sama dengan, hanya kan naik nih airnya kan, luas permukaan ini. Kemudian volume bendanya itu berarti setengah dari volume bola. Tinggal kita masukkan volume bolanya itu ada massa jenis ya. Yang ditanya adalah luas penampang. Berarti kita buat ini persamaan umumnya cuma ini doang. Itu sama dengan massa per volume. Karena volume bola kita buat massa bola per massa jenis ya. Jadi di sini setengah kali massa per rho dibagi sama H.
Sehingga kalau kita rapikan ya, M ada di atas, 2 rho H. Sudah ketemu. M 2 rho H. Jawabannya yang Y. Ketika kalian analisa menggunakan FA, ini susah buat ketemunya. Itu ya. Simple padahal dasarnya dari situ. Oke, next soal selanjutnya. Oke, kita akan ngerjakan tentang atom hidrogen. Perpindahan dari N ke N kecil. Kita tulis dulu ya, perpindahannya dari N ke N-3. Dan sini itu menghasilkan warna jingga. Gimana kalau N-2? Nah, ini kalau nggak terbiasa mah susah ya. Yang tanya ya. Oke. Yang perlu kalian tahu terlebih dahulu itu, kalian udah tahu warna pelangi kan ya? Mejiku hibinium. Tinggal kita bikin mejiku hibinium. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ketika dari ungu ke merah, sambil tarik garis, ini nilai lambdanya semakin naik. Oke ya, nilai lambdanya semakin naik. Sedangkan dari merah ke ungu, frekuensinya yang semakin naik. Jadi harus bisa bedakan, karena soal ini memang paling sering keluar tentang cahaya. Dan kenapa susah? Karena buat setingkat SMA susah mengilustrasikan hal tersebut ya. Belum pernah melihat yang realnya, jadi materi ini termasuk ke abstrak. Oke, untuk persamaan umumnya saya berikan ya, 1 per lambda sama dengan R 1 per N kuadrat min 1 per M kuadrat, di mana N itu adalah kulit yang dituju, sedangkan M adalah kulit awal. N adalah kulit yang dituju, M adalah kulit awal. Gitu ya. Dari sini kalian bisa tahu nih, kalau kita jabarkannya ya, kita tidak perlu hitung N-3, N-2-nya. Itu bakal ribet nanti. Ya. Kalau kita selesaikan ini berarti M2 min M2 per N kuadrat N kuadrat. Gitu. Ya kan? Kemudian berarti lambdanya sama dengan 1 per R N kuadrat M kuadrat per M kuadrat min N kuadrat. Ini dari sini kita bisa jabarkan itu. Kalau kita ganti M-nya itu N dan ini N min 3, kita coba ya. Lambdanya ini kita buat N-nya itu N min 3 kuadrat. Ini N kuadrat. R di sini M-nya berarti N kuadrat min N min 3 kuadrat. Oke ya. Bandingkan sama dia N ke N min 2. Berarti dia akan berubah jadi gini. N min 2 kuadrat. Ini harusnya cepat, cara ngerjakannya harusnya cepat, tinggal bandingkan aja. Ini N kuadrat, ini ya, min N min 2 kuadrat. Kalian simak baik-baik. Di sini pengalinya min 3, di sini pengalinya min 2 kuadrat. Oke ya, bandingkan ya. Kemudian di bagian sini dikurangi min 2. Di sini dikurangi min 3. N min 3. Ya. Otomatis nilai lambda yang di sini itu semakin besar.
yang ini lebih besar dibandingkan yang ini. Kita bikin lambda aksen, berarti yang diperoleh lambda aksen itu lebih besar daripada lambda yang awal, sehingga memungkinkan jawabannya adalah merah. Yang paling memungkinkan, yang mungkin dipancarkan adalah merah, karena lambdanya harus lebih besar daripada jingga. Paham ya? Paham lah. Oke, kita next soal terakhir. Soal terakhir. Di sini perbandingan antara Ramzi dan Ramzi. Pada saat Ramzi memulai perjalanan ruang angkasa, perbandingannya ini. Oke, berarti kita bikin si kakak ya. Kakaknya umur kakak per umur adik. Adik gitu ya. Perbandingannya 11 banding 10, ini perbandingan awal. Sedangkan kecepatan pesawatnya 0,6 C. Oke, di situ melakukan perjalanan. Berarti ini delta T si kakak, ya kan? Si kakak itu adalah 8 tahun. Kita tinggal cek yang adik. Persamaannya gimana? Ya tinggal kita bikin T sama dengan T adik. Berarti delta T-nya si kakak per akar 1 min C kuadrat per C kuadrat. Ya, ingat baik-baik ini ya. Biasanya memang sering keluar nih. Jadi delta T adik ini 8. Tinggal kita bikin ini 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Sehingga ini muncul 8 per akar 0,64 ya. Paham ya? Dari mana ya? 1 kurangi 0,36. 8 per 0,8 hasilnya 10 tahun. Dari sini kita bisa langsung. Jadi U aksen kakak per U aksen adik berarti berapa? Ya tinggal tambah 11 plus 8 yang bawah 10 plus 10 19 per 20. Oke ya. Jawabannya berarti yang C. Ini soal terakhir, semoga bermanfaat buat adik. Latihan terus, semangat.